Oke teman-teman, di sini saya akan membahas cara membuat format pembuatan skripsi secara otomatis di Microsoft Word. Nah, yang pertama kita atur dulu jenis kertasnya. Kita menggunakan kertas A4. Kemudian kita tentukan dulu judul yang akan kita buat. Nah, kemudian di enter 3 kali, lalu pilih breaks. Karena sectionnya berbeda, kita pilih next page. Kemudian di sini kita ketik daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Kita enter 3 kali, lalu breaks lagi, dan page karena sectionnya sama. Dan daftar gambar sama seperti tadi, enter 3 kali, breaks, dan page. Berikutnya daftar tabel, kita enter 3 kali, breaks, dan next page karena sectionnya akan berbeda dengan pendahuluan. Nah, di sini kita ketik pendahuluan. Kita enter 3 kali, breaks, dan page. Lalu tinjauan pustaka. Sama seperti tadi, kita enter 3 kali, breaks, dan page. Metodologi penelitian sama seperti tadi, kita ulangi terus sampai ke daftar pustaka. Nah, setelah itu kita ke pendahuluan untuk mengatur heading 1. Kita pergi ke home, lalu pilih heading 1, tekan kursornya di sebelah depan, lalu klik kanan modify, terus pilih jenis fontsnya dan ukurannya dan blok. Warnanya automatic saja. Klik OK. Lalu ketinjauan pustaka, ubah, letakkan kursor di depan, dan klik heading 1. Semuanya diganti di heading 1, dimodify. Lalu setelah itu kita ke pendahuluan lagi. Sekarang kita mau buat bab satunya. Di sini ada pilihannya multi level list. Pilih yang ini, kemudian lalu pilih define new multi level list dan kita ketik di sini bab 1.
Lalu klik OK, dan dia akan berubah yang bawahnya mengikuti bab 1. Kita akan mengubah daftar pustakanya. Letakkan kursor di depan, pilih heading 1, lalu backspace 2 kali. Di sini lakukan hal yang sama seperti tadi, taruh kursor di depan, pilih heading 1, dan backspace 2 kali. Nah, selanjutnya kita coba buat daftar isinya. Dan langsung seperti ini. Nah, kita balik lagi ke pendahuluan. Saya ingin membuat heading keduanya. Kita isi dulu beberapa dari latar belakang. Setelah itu semuanya kita enter 2 kali. Letakkan kursor di depan, kita pilih heading 3. Lalu sama seperti tadi, klik kanan modify. Kita atur Times New Roman, ukuran fontsnya, block, dan automatic. Lalu klik OK, dan setelah itu dia berubah. Lalu lakukan hal sama ke bawah, atur dengan heading 2. Nah, kita balik lagi ke daftar isi, kita coba perbarui daftar isinya. Kita blok, klik kanan, dan update file, kemudian pilih update entity table, lalu OK, dan setelah itu secara otomatis terisi. Kita ke bab 2, misalnya kita buat tinjauan pustaka. Dan landasan teori. Di sini kita memakai heading 2. Nah, ini misalnya di sini ada penelitian serupa. Kita akan membuat heading ketiganya. Kita pilih heading 3, klik kanan, modify. Lalu sama seperti tadi, atur dan klik OK. Ini misalnya saya buat materinya teknologi perpustakaan melalui Google Scholar. Nah, ini kita mau buat citasi, tapi font-nya kita ubah dulu. Kita buat yang normal saja. Jadi kita taruh kursornya di depan. Kita pilih yang normal, klik kanan, modify.
Kemudian kita atur lagi seperti tadi, klik OK. Lalu dia akan otomatis berubah. Nah, di sini kita akan citasiin ya. Pilih menu reference, klik Mendeley. Kita pilih materi yang akan kita citasiin di bagian ini. Setelah dipilih, klik Insert Citation dan akan muncul citasinya di sini. Nah, kita akan memunculkan di daftar pustakanya. Klik titik 3 di atas, lalu Insert Bibliografi, Continue, dan akan muncul daftar pustakanya secara otomatis di sini. Kita akan coba lagi di atas. Misalnya materinya sistem klasifikasi di perpustakaan. Kita pilih lagi materinya, Insert Citation, dan akan muncul citasinya. Dan otomatis di daftar pustaka juga akan muncul daftar pustakanya. Lalu kita ingin memperbarui lagi daftar isinya, sama seperti tadi, kita blok, klik kanan, update file, lalu update entry table, OK, dan setelah itu otomatis akan berubah. Kita ke bab 3, metodologi penelitian. Kita tulis contohnya dulu, metodologi perpustakaan yang dipakai. Kita ubah ke heading 2. Kemudian kita buat table di insert table. Setelah itu di atasnya kita kasih judul, misalnya data metode. Lalu klik desain dan pilih pilihan tabelnya. Dan kemudian kita ingin mengasih penomoran di tabelnya. Kita ke reference, pilih yang insert caption. Nah, di sini kan masih tersetting figur 1. Lalu kita klik new label, ketik tabel, lalu OK. Kemudian klik numbering. Kemudian checklist bagian include chapter number, pilih heading 1 dan period. Nah, karena bentuknya masih standar seperti ini, kita ubah, letakkan kursor di depan, ke home, di stylenya pilih yang caption, lalu modify, lalu atur lagi seperti tadi, klik OK. Lalu kita ingin memasukkan daftar tabelnya, silakan pilih menu reference, lalu insert table of figures, kemudian di OK. Nah, sekarang contoh untuk gambar. Sisipkan gambar, pilih insert, pictures, kemudian pilih gambar yang ingin dipakai. Kemudian di bawahnya saya beri judul perpustakaan. Di sini sama seperti tadi, kita balik lagi ke reference, lalu pilih insert caption, pilih new label karena di sini tidak ada pilihan gambarnya,
Lalu kita ketik gambar, kemudian numbering, lalu klik include-nya lagi, dan heading 1 period oke. Kemudian kita ingin memasukkan ke daftar gambarnya, pilih reference, lalu insert table of features, langsung di okein saja. Lalu kita balik lagi ke daftar isi, kita akan memperbaruinya lagi, kita blok lagi, klik kanan, pilih update file, pilih update entry table, oke, dan dia akan berubah lagi. Selanjutnya kita akan membuat halamannya, kita klik 2 kali di bagian daftar isi, kita hilangkan dulu link to previews-nya, kemudian ke page number, pilih format page number formatnya kita pilih yang III. Lalu ke page number lagi, pilih bottom, tapi kita pilih di tengah, dan akan muncul seperti ini. Nah, ini masih nomor 4 karena tadi kita buat section yang berbeda. Kita pilih seperti tadi, tapi di sini menggunakan angka 1, 2, 3. Dan otomatis akan berubah mengikuti sampai ke bawah. Lalu kita pergi ke daftar isi lagi, kita blok lagi dan update file, update entry table, klik OK, dan halaman di daftar isinya juga akan berubah. Nah, sebelum saya akhiri videonya, saya akan membuat tutor cara memasukkan referensi di Mendeley Reference. Kita buka Mendeley Reference-nya, lalu kita ke Google Scholar. Ketik di sini materi yang ingin kita cari, lalu kutip, pilih Rifman, dan otomatis filenya akan ke-download masuk di file kita. Kemudian kita balik lagi ke Mendeley, pilih add reference, import library, pilih yang RIS, lalu kita pilih file yang ke-download tadi, dan otomatis dia akan muncul di daftar referensi Mendeley-nya. Nah, kita ingin mencoba cara yang lain. Kita ke add reference, pilih add reference manually. Di sini kita akan menggunakan cara DOI-nya. Di sini saya sudah menyiapkan filenya yang ada DOI-nya. Kemudian DOI-nya disalin dan ditempelkan ke sini. Lalu kita klik sebelahnya. Maka otomatis akan terisi, lalu ada di entry dan daftar referensinya akan terisi di sini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.